Ini di sisi timur outlet ya, sobat YouTube. Halo sobat YouTube, sobat proyek, sobat kereta cepat. Kembali bersama saya Kusnundola KD Channel. Saat ini saya berada di Tunnel 9, tepatnya di bagian outlet. Ini bersama Pak Eko Suyanto dan Dani Arisandi meliput pergerakan WZ500TY untuk pemasangan 8 batang rel kereta cepat Jakarta Bandung. Ini masih jalur ballasted track, sisa yang harusnya dikerjakan oleh track laying mesin, namun karena sebentar lagi akan tersambung dengan slab track di bagian outlet tunnel 8, maka sudah menggunakan WZ500TY. Jadi beda halnya di saat menggunakan TLM atau track laying machine, penarikan rel dilakukan oleh pulling traktor, kemudian disusul pemasangan bantalan dan lain-lain oleh TLM. Kali ini WZ500TY-nya ada di belakang, sementara relnya sudah ada di depan dan sebagian sudah masuk tunnel 9. Ini untuk jalur yang kedua, sobat YouTube. Jalur yang kedua, sini ya. Sementara ini adalah jalur 1 yang dipasang kemarin. Andaikan ada pekerjaan saat ini untuk pengencangan baut-baut saja. Dan di saat bersamaan kita juga bisa memantau ya pembangunan gardu induk ya buat kelistrikan kereta cepat Jakarta Bandung. Ini kesibukan sangat nampak saat ini, sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Dwiana Slamet Triadi, Direktur Utama PT KCIC, bahwa pemasangan rel dan pekerjaan lainnya dalam proyek kereta cepat Jakarta Bandung terus dilakukan, apalagi memasuki tahun 2023. Terkait dengan adanya kejadian kemarin ya, ada musibah yang tentu saja kita tidak harapkan dan terjadi terhadap kereta kerja, track laying mesin, pulling traktor, dan DF4B. Jadi pengerjaan terus dilakukan, dan DF4B sendiri saat ini sedang mendorong gerbong datar yang mengangkut rel. Sebagaimana awal liputan tadi bahwa hari ini 3 Januari 2023, hari ketiga di tahun 2023, tahun di mana diperkirakan proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini akan beroperasi. DF4B ada di arah Bandung ya, di kawasan Jembatan Cipada, mendorong gerbong datar yang mengangkut 8 batang atau 8 ujung rel sepanjang 500 meter. 400 meter sudah ditarik, maksud saya 4 ujung rel sudah ditarik. Tiap pasangnya panjangnya 500 meter, sehingga menjadi 2 pasang ya. Satu pasang 500 meter, pasangan kedua juga 500 meter, menjadi 1 km. Tersisa 4 batang rel lagi yang ada di gerbong datar yang didorong oleh DF4B, yang di depannya ada WZ500TY yang warna kuning, dan itu panjangnya masih 1 km. Jika hari ini selesai dipasang, maka kemungkinannya jika besok mengangkut lagi 8 ujung rel, itu diperkirakan bisa
sampai di 3/4 bagian daripada tunnel 8. Jadi belum bisa tembus juga besok. Jadi besoknya lagi baru kemungkinan itu tanggal 5 itu akan tembus di inlet tunnel 8. Karena tunnel 8 sendiri panjangnya adalah 2 km kurang lebih. Itu ya sobat YouTube. Dan saksikan beberapa kegiatan yang saat ini sedang berlangsung. Di samping pemasangan rel juga ada beberapa pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh alat berat. Ini penguat signal kalau tidak salah. Dan pembenahan bagian-bagian daripada kawasan tunnel 9 termasuk pengerjaan skeleton itu sudah hampir selesai juga ya. Fungsinya untuk mencegah erosi, longsor, sehingga tercipta kenyamanan di kawasan proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang nantinya akan beroperasi pada tahun 2023 ini. Diperkirakan beroperasi pada bulan Juni, pertengahan tahun ini sobat YouTube, 2023. Sebentar lagi WZ 500TY akan masuk mengikuti dua batang rel yang sudah didorong ya ke dalam tunnel dan diperkirakan akan menembus tunnel 9. Dan selanjutnya kemudian kita akan melihat ya pergerakan WZ 500TY dalam memasang rel sobat YouTube. Pengerjaan ini terus dikebut ya, baik pengerjaan fasilitas pendukung yang ada di sekitaran tunnel dan fasilitas lainnya maupun pemasangan rel. Walaupun WZ 500TY untuk pemasangan rel pada jalur slab track, namun pada jalur sisa ballasted track ini tetap menggunakan WZ 500TY sambil menguji ya untuk pengerjaan setelah memasuki jalur slab track. Sebagaimana disampaikan juga oleh Bapak Dwiana Slamet Riyadi, Direktur Utama PT KCIC, bahwa pemasangan rel akan terus berlanjut. Ikuti terus ya progres pemasangan rel yang sebentar lagi akan tersambung dengan jalur slab track atau ballasted track. Jangan lupa like, subscribe, komentar, masukan, kritikan, saran demi perbaikan, dan jangan lupa juga memberikan super thanks pada KD Channel. Dan sambil menunggu WZ 500TY akan masuk tunnel 9 ini, ikuti saksikan beberapa kegiatan aktivitas di sekitar tunnel 9 hari ini 3 Januari 2023. Selamat menyaksikan. Ya, WZ 500TY sudah bergerak, didorong bersama gerbong datar oleh DF4B atau watermelon. Nampak rel yang terpasang ini masih belum rapi ya. Jadi sambil berjalan ini WZ 500TY ini sekaligus merapikan relnya juga. Jadi nanti setelah dilewati, relnya akan menyesuaikan atau akan lurus ya, atau berbelok sekalipun akan rapi gitu. Proyek kereta cepat Jakarta Bandung adalah proyek yang dikerjakan oleh PT KCIC, dan dalam hal pemasangan rel ini dikerjakan oleh Sino Hydro dari Tiongkok, yang mana juga karyawannya ada dari warga negara Indonesia.
Jadi WZ 500T ya. Kemudian disusul atau diikuti oleh gerbong datar dan paling akhir yang mendorong adalah DF4B. Ini diperkirakan masuk hingga beberapa meter bagian outlet ya. Jadi belum keluar di bagian inlet maksudnya. Belum keluar di bagian inlet untuk
penarikan 500 meter kedua ya. Jadi ini WZ 500-nya akan ke ujung rel yang sudah terpasang tadi sepanjang 500 pada pemasangan kedua. Dan diperkirakan masih ada 4 ujung ya. 1 kilo lagi 500 yang akan dipasang. Dan diperkirakan itu akan sampai di bagian outlet tunnel 8. Jadi masuk sedikit ke tunnel 8. Sehingga untuk pemasangan besok, jika masih pemasangan rel besok pada tanggal 4 Januari 2023 insya Allah, jika tidak ada kendala dan masih mengangkut atau masih membawa 8 ujung, maka dipastikan besok juga ya siang atau sore hari akan tembus juga di tunnel 8 bagian inlet. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa tunnel 8 sendiri panjangnya kurang lebih 2 km. Maka kalau yang dibawa adalah 8 ujung, 4 pasang, 4 kali 500 meter berarti 2 km. Sementara untuk pemasangan sore hari ini diperkirakan akan sampai di bagian outlet tunnel 8. Masuk sedikit ya. Dengan panjang tunnel 8 sekitar 2 km, maka pemasangan untuk besok hari jika masih pemasangan dengan 8 ujung rel juga yang akan dibawa, berarti akan menambah pemasangan sepanjang 2 km lagi untuk jalur balastid dan balast listrik. Karena sebagaimana diketahui juga, terinformasi bahwa di bagian tunnel 8 itu sudah ada jalur slab track ya. Jadi selang-seling jalurnya di sana. Jadi pekerja yang lewat barusan itu adalah pekerja yang memastikan keterkaitan antara rel dengan bantalan rel yang ada di jalur 1. Sebab di jalur 2 sendiri saat ini ada gerbong datar yang sedang melakukan pemasangan rel. Setelah pemasangan rel dilakukan, kemudian disusul dengan pembenahan antara rel dengan bantalan yang agar tersusun rapi lagi. Nah, ini di sisi timur outlet ya, sobat YouTube. Di ujung bridge keberapa itu ya? Yang pasti masih di kawasan DK 100 atau kawasan outlet tunnel 9. Para pekerja yang ada ini membenahi jalur 1 yang sudah terpasang rel. Sementara di jalur 2, pemasangan rel sedang dilakukan atau penarikan rel. Jadi nampak bahwa rel-rel yang ada di gerbong datar itu sedang ditarik, sedang bergerak. Jadi sobat YouTube ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini Selasa 3 Januari 2023 kembali bersama saya Kusnun Jola meliput pemasangan rel pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, tepatnya di jalur 2 yang ada di bagian outlet tunnel 9. Nah, sementara jalur satunya sudah terpasang juga hingga tunnel 9. Sudah lewat bahkan. Sementara untuk yang jalur 2 saat ini selesai. Saat ini untuk pemasangan 1 km atau 4 ujung rel sejak tadi pagi itu sudah sampai di bagian inlet, mendekati bagian inlet tunnel 9. Begitu sobat YouTube ya.
Yang kita saksikan saat ini yang ada di jalur 1 adalah pembenahan ya bagian rel, yaitu keterkaitan antara rel dengan bantalan. Jadi dirapikan lagi klem-klemnya atau pengaitnya ya. Kesibukan luar biasa di kawasan DK 100 outlet Tunnel 9. Sementara di bagian dalam Tunnel 9 sendiri sedang penarikan rel untuk pemasangan rel ketiga 500 meter ketiga hari ini 3 Januari 2023. Jadi kesibukan ini dikarenakan ini merupakan akhir. Sebentar lagi akan selesai jalur ballasted track yang merupakan sisa pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh TLM Track Laying Machine atau kereta kerja yang kemarin mengalami musibah ya. Tentu kita berharap walaupun manual, sebagaimana juga disampaikan oleh Bapak Direktur Utama PT KCIC bahwa pemasangan rel terus dilakukan walaupun nanti manual. Dan apalagi ini tinggal beberapa kilometer lagi karena di belakang saya ini adalah Tunnel 9. Dan jarak antara Tunnel 9 ke Tunnel 8 juga tidak lebih dari 1 kilometer. Sementara rel yang akan dipasang pada pemasangan penarikan rel ketiga dan keempat ini masih 1 kilometer, tentunya akan sampai di bagian outlet, kurang lebih ya bagian outlet Tunnel 8. Dan besok diperkirakan jika masih melakukan pemasangan lagi sepanjang 2 km, maka dapat dipastikan besok pada tanggal 4 Januari 2023, rel yang terpasang akan melewati bagian inlet daripada Tunnel 8. Dan tentu saja setelah Tunnel Wal ini, diperkirakan hampir semuanya jalur sudah merupakan jalur ballastless track atau jalur yang menggunakan slab track sebagai bantalan. Luar biasa ya Sobat YouTube, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan oleh PT KCIC, PT Kereta Cepat Indonesia Cina, yang di dalamnya tergabung beberapa perusahaan BUMN maupun perusahaan dari China. Di antaranya ada CRRC atau China Railway Group, dan juga ada Sino Hydro. Bahkan juga sebagaimana sering kita lihat di beberapa peralatan mesin yang mengerjakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, baik itu pemasangan rel terutama, itu ada, kita lihat juga ada Stecol Corporation, Power China, dan lain-lain yang menunjukkan bahwa PT KCIC adalah perusahaan PT Kereta Cepat Indonesia Cina yang merupakan konsorsium. Di dalamnya ada perusahaan-perusahaan baik itu BUMN, diantaranya Wika Beton, dan juga perusahaan-perusahaan dari China. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek strategis nasional dan dipastikan atau diharapkan, tentu saja kita semua berharap, akan selesai dan beroperasi pada pertengahan tahun 2023 ini Sobat YouTube. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Kusnun Jola, berharap kiranya kita semua sehat senantiasa mengawali tahun 2023 ini di hari ketiga, Selasa 3 Januari 2023. Salam sehat buat kita semua. Salam Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.